Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi judihi wa karamihi tatadha'af al-hasanat wa tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa qadwatil qadat habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbihi min yawmina hada ila yawmil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فقد قال صلى الله عليه وسلم, sampai di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalath illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra. Wa fi hadzal hadits tasrihun biman'il ihdad ala ayyi mayyitin ghairi az-zawj fawqa thalathah ayyam walau kana al-mayyitu aban aw ibnan aw aliman aw salihan, bal yulzimu tarkal ihdad yulzimu tarkal ihdad wa idhar ar-ridha bima hakama bihi Allah wa qada. Baik, di subuh yang berkah ini kembali Allah bangunkan kita dari tidur kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama', alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma baina dzalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Segala puji bagi Allah, sebanyak makhluknya yang ada di langit, sebanyak makhluknya yang ada di bumi, sebanyak makhluk yang ada di antara langit dan bumi, dan sebanyak makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita setelah Rabu yang kemarin libur. Kita ngaji bersama guru mulia Habib Umar bin Hafid di Masjid Akbar Surabaya. Semoga dapat barokahnya. Subuh kali ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tadhkirah Al-Hadramiyah yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayah daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Peringatan-peringatan Hadramiyah dari Hadramut, khususnya untuk para wanita. Di kajian di subuh hari ini menghadirkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang perempuan tu'minu billah wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an tuhidda ala mayyit fawqa thalath,
melakukan ihdad atas mayit di atas 3 hari. Ihdad artinya ihdad adalah tarkuz zinah, tidak dandan, tidak pakai minyak, tidak pakai baju, tidak pakai dandan, tidak pakai baju yang bagus, menampakkan kesedihan, meninggalkan hiasan. Nah, ini tidak boleh. Ditinggal mati anak, ditinggal mati bapak, ditinggal mati orang alim, ditinggal mati guru, tidak boleh melakukan ihdad. Ihdad itu ninggalin hal-hal yang sifatnya berhias diri, menampakkan kesedihan atas matinya fulan, matinya anak, tidak mau mandi, tidak mau dandan, rambutnya kocar kacir, menampakkan kesedihan yang menunjukkan tidak menerima dengan ketentuan dari Allah Subhanahu. Ini tidak boleh. Lebih dari 3 hari tidak boleh. Hari pertama nangis, sedih, tidak pakai bedak, tidak pakai celak, tidak apa-apa. Hari pertama rahmat menunjukkan kesedihan. Lebih dari 3 hari tidak boleh kita menampakkan kesedihan dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, kecuali atas suami. Suaminya mati boleh sampai 4 bulan 10 hari sekalian iddah. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Kalau yang mati itu suami, boleh ihdad, bahkan harus ihdad, yaitu ninggalin yang sifatnya berhias-hias itu. Bal yalzamul tarkul ihdad, yalzam, harus meninggalkan tarkul ihdad. Kalau yang mati bapak, anak, orang alim, orang soleh, tidak boleh ihdad, tidak boleh berhias, tidak boleh ninggalin hiasan. Harus menampakkan keridoannya dengan ketentuan Allah, kecuali yang mati suami 4 bulan 10 hari. Fi hadal hadis, di hadis ini tasrihun biman'il ihdad, jelas sekali melarang ihdad, melarang istri berbuat ihdad, yaitu tidak macak, tidak berdandan. Ala ayyi mayyit, atas semua mayit, ghairi zauj fauqa thalathah, selain suami lebih di atas 3 hari. Selain suami, kalau suami 4 bulan 10 hari. Walau kanal mayyit aban, walaupun mayitnya itu bapaknya sendiri, tidak boleh lebih dari 3 hari bersedih. Hari keempat, hari ketujuh tidak ceria, menampakkan kusut wajahnya. Bapaknya mati atau anaknya mati, atau aliman atau salihan, atau orang alim atau orang soleh. Islam tidak mengajarkan bersedih lebih dari 3 hari. Kau tatap masa depanmu ke depan, jangan menoleh ke belakang. Acara haul itu apa, Beb? Tiap tahun. Itu bukan acara bersedih bersama. Haul itu acara menyebut dan menceritakan biografi yang terbaik, uzkuru mahasina mautakum, supaya ditiru. Wa fi qisasihim ibratun liulil albab. Diceritain, bukan acara duduk bareng tiap tahun mengenang meninggalnya fulan bin fulan, mari kita menangis bersama, atau pukul-pukulan badan bersama, menangisi wafatnya Sayyidina Husain, mukul-mukulin badan.
mencakar-cakar wajah, menyobek-nyobek pakaian, seakan-akan tak menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu. Jika memang demikian ajaran agama, yang pantas berbuat seperti itu putrinya Imam Ali Zainal Abidin, yaitu bersedih-sedih dengan meninggalnya ayahnya. Apakah begitu Sayyidina Ali? Mukul-mukul badannya, nyobek-nyobek bajunya setelah Imam Husain meninggal dunia. Tidak dirayakan dengan itu. Imam Ali merayakan dengan membawa amanah akhlak, membawa amanah dakwah, meneruskan perjuangan ayah untuk menyebarkan hidayah di atas muka bumi ini lewat akhlaknya, bukan lewat pukul-pukulan, menyiksa diri. Hukumnya haram. La tulku bi aidikum ila tahluka. Tak boleh tinggal mati anak langsung mukul-mukul muka, tak boleh. Itu menunjukkan seakan-akan tidak menerima dengan ketentuan Allah. Man lam yasbir ala balai wa lam yashkur ala ni'mai falyatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak sabar atas ketentuanku, tidak bersyukur atas kenikmatanku, carilah Tuhan selain aku. Hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala. Cari Tuhan siapa lagi? Tidak boleh. Semua itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuh Ummu Sulaim ketika ditinggal mati anaknya. Biasanya ibu-ibu yang tidak tahan ini. Kalau pak bapak mah kebal, tidak cengeng. Ditinggal mati anak, bisa kebayi boleh. Ditinggal mati istri, nyare boleh. Ini bapak-bapak ini tidak ambil pusing biasanya. Tapi kalau perempuan lekat dia, matinya anak baginya adalah mati separuh jiwaku. Matinya suami baginya adalah putus separuh sayapku. Aku sudah tidak bisa terbang lagi. Itu perempuan, karena sayapnya patah yang satu, suaminya. Lekat kalau perempuan, makanya diingetin, tidak boleh lebih dari 3 hari. Perayaan haul tahunan bukan untuk bersedih, tapi untuk mengenang jasanya. Oh, bapakku dulu dermawan sama orang, ditiru. Oh, Habib Soleh dulu memuliakan tamu, ditiru. Tujuannya itu. Karena zikrus salihin jundun min junudillah. Nyebutin orang-orang soleh itu adalah pasukan dari pasukannya Allah. Yakdifullah ala qulubi ibadihi man yasha. Allah lempar pasukannya ke hati hamba-hambanya yang dikehendakinya. Kayak dirayakan besar-besaran. Orang soleh, orang wali, untuk meniru kehidupannya. Nah, kita makanya perbaiki hidup, karena nanti yang akan dikenang kebaikanmu. Kalau kamu hidup tidak punya kebaikan, malah ganggu orang saja, maksiat saja, nanti kalau dikholi anaknya, nanti yang dibaca biografimu. Dulu bapakku nyolong PT, nipu orang, masa gitu biografinya? Keburukan jadinya. Tapi kalau seperti Imam Romli ketika meninggal dunia, anaknya berdiri di atas kuburannya. Ushidukum, saksikan wahai para hadirin, an qad mata walidi, tufiya walidi, sudah wafat bapakku, dan telah selamat tetangga, sahabat, teman semua yang di sekitarnya dari gangguan tangan dan lesannya. Alaysa kadzalik, bukankah begitu? Tidak ada yang terganggu selama ayahku hidup. Kalian tidak ada yang terganggu dengan lesan dan tangannya bapakku. Semua tetangga menyaksikan kami tidak pernah diganggu. Lesan dan tangannya tidak pernah ganggu orang lain.
Itu dia sebaik-baik manakib, sebaik-baik biografi yang perlu diceritakan. Apa itu? Tangan dan lisannya tidak pernah ganggu orang. Karena Nabi bilang al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim yang sejati, orang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Ini sebaik-baik biografi. Bukan, oh bapakku bisa terbang, bapakku tahajud tiap malam. Bukan itu yang disebut. Bukan itu yang disebut. Bapakku haji 41 kali, umrah 25 kali. Jadi petugas haji, petugas umrah. Sampai 100 bisa. Bukan itu yang disebut, tapi disebut tetangga dan saudara dan teman-temannya tidak pernah terganggu dari lisan dan tangannya. Itu wali dari walinya Allah. Ndak molok-molok, ndak pas ikut jihad 100 kali, ndak. Wis takokno nang tanggamu. Selama bertetangga kamu ya apa dengan fulan bin fulan? Pernah ganggu enggak dengan lisannya, dengan tangannya? Pernah dolim? Itu aja, dua ini aja. Nabi mengkategorikan seseorang itu muslim sejati yang bagus, lihat dengan lisan dan tangannya. Enggak molok-molok, enggak harus ini itu. Karena orang yang bertakwa kepada Allah, bagus ibadahnya, pasti bagus lisannya, pasti bagus tangannya. Jadi tolak ukur. Ente wirawiri ke Mekah, tawaf ojo peng 7, peng 7.000. Lek iso turun nang isore Ka'bah wis jok le mole. Tapi lek mole nang omahe pulang ke rumah, ndak ada orang yang ndak selamat, semua kena bek lisannya tajam. Tonggo kanan mari wis, tonggo kiri mari, kena semua. Orang merasa tidak nyaman karena lisannya ngomel aja. Percuma, hatta kau masuk ke dalam Ka'bah, kau gagal jadi muslim yang sejati. Faham tuh? Tanya hati-hati dengan lisan ini, terutama ibu-ibu. Hati-hati bunda-bunda, jangan gampang bersuara, jangan gampang mengucapkan sesuatu. Buat biografi terbaik selama kau hidup, agar dikenang oleh orang yang setelahmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya bani Adam, katanya di dalam maqalah, waladatka ummuk, wahai manusia, kau telah dilahirkan oleh ibumu. Kau telah dilahirkan oleh ibumu bakia, dalam keadaan wan nasu haulaka yadhakun. Waladatka ummuka ya ibn Adam baqiya wan nasu haulaka yadhakuna surura. Saat ibumu melahirkanmu, wahai manusia, kau menangis dan manusia di sekitarmu tertawa bahagia. Betul? Kalau bayi lagi lahir, bayinya nangis apa ketawa? Orang yang ada di sekitarnya, oh, kompoi-kompoi cucu pertama. Yang nenek, ayu ne, gan koyok bapake, koyok mboke, koyok-koyokan semua. Begitu semua manusia yang terlahirkan di dunia ini pasti disambut dengan bahagia. Wes anak-anakale wong lahir pasti bahagia. Dan bayinya yang nangis. Fahris ali nafsika an takuna idza baqau fi yawm mautika dhahika masrura. Berusahalah kamu wahai manusia, saat kamu meninggal dunia, orang lain menangis sedih ditinggal oleh kamu, dan kamu senyum bahagia menghadap Allah Subhanahu. Waktu matinya manusia gimana? Usahakan yang mati senyum, yang di sekitarnya Kamu mati senyum,
orang di sekitarmu, anakmu, istrimu, temanmu menangisi kepergianmu. Ini tandanya orang soleh. Kalau kamu mati disyukuri sama orang, alhamdulillah, wes bengkalah nyana, wes tompes lah, disyukuri kematiannya. Waduh, ini tanda kau pengganggu, kau bikin ribut, bikin suasana ndak enak. Kepergianmu diharap-harap oleh banyak orang. Na'udzubillahi min. Ojo. Nah, untuk bisa membuat orang nangis waktu aku mati, aku senyum, ya itu perbuatanmu semasa hidup sekarang. Itu tergantung kamunya ya, apa bermuamalah sama orang. Jika semasa hidupmu kau selalu menjadi penyejuk, membahagia bagi orang kedatanganmu, disenangin, ibarat minyak wangi yang harum, diharap-harap terus karena sikapmu, maka kau akan ditangisi jika pergi. Namun jika sebaliknya, kau tidak bisa menjaga sikap, lisanmu terlalu tajam, tanganmu terlalu panjang, banyak orang terganggu dengan hidupmu, maka orang risih dengan kehadiranmu. Na'udzubillahi min. Khairun nas, sebaik-baik manusia yang kehadirannya membawa kebahagiaan kepada orang lain dan manfaat. Seburuk-buruk manusia yang kehadirannya mengganggu orang lain serta membahayakannya. Waliyadzubillah. Terus bagaimana kalau yang mati itu bapak, anak, orang alim atau orang soleh? Bal yalzamu tarkul ihdad. Tidak boleh berterus-terusan dalam kesedihan. Hendaknya memunculkan ridha bima hakama bihillah, ridha dengan apa yang ditentuin oleh Allah. Makanya kalau di Tarim Hadramut itu kalau ada kabar mati, setelah innalillah kadang alhamdulillah. Alhamdulillah bukan senang, tapi dia nerima dengan kata ini yang terbaik. Punya anak mati, innalillah walhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas semua keadaan, menunjukkan menerima dengan ketentuan Allah. Tapi di Indonesia kalau ini dipakai, ya Pak, bapakmu mati, alhamdulillah. Mantu tak entos ini. Kok mensyukuri matinya orang tua, padahal cukup dalam hati, alhamdulillah. Dipundut, bahasa Jawanya itu apa? Dipundut Gusti Allah. Kemarin saya dapat WA dari teman saya, Habib, mbah saya sampun dipundut Gusti Allah. Bagus bahasanya, meyakini bahwa telah diambil oleh Allah Subhanahu, meyakini bahwa itu titipannya Allah, dipundut. Pondut aturannya itu mirip-mirip, cuma diambil lagi sama Allah. Ummu Sulaim ketika anaknya mati bilang sama suaminya, Mas, kalau ada orang nitip duit sama orangnya mau diambil lagi, boleh enggak Mas? Ya kasihkan, kalau orang yang ngambil lagi dikasihkan, itu kan titipan. Oh nggih Mas, niku lho Mas, anak kita yang satu-satunya itu dipundut sama Allah yang punya, titipan. Oh barusan sudah diceramai dulu, dipundut saja, titipan. Ya wes tidak bisa marah. Maksudmu anak kita mati? Iya, dipundut Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bahasa seperti ini, akhirnya hati nerima karena bahasanya dipundut, diambil lagi sama yang punya, Allah Subhanahu wa taala. Usahakan yang seperti ini. Lega diri ini kalau bahasanya kayak gitu, dipundut, karena tidak merasa memilih. Yang bikin kita sedih itu kan karena kita merasa memilih. Kayak kemarin yang Habib contohin, sampai hadir ribuan di sini naik sepeda motor, pulang setelah sholat isyraq sepeda motornya hilang, dipundut Gusti Allah. Ya apa kira-kira rek?
Sedih apa senang? Kenapa kok sedih sepeda motornya hilang? Oh, ndak duene beb, larang beb, vario kredit gurung mari. Ya apa ini beb? Kamu sedih bukan karena kreditnya, bukan karena mahalnya, tapi karena kamu merasa memilih tekku. Aku sing tuku. Dingkok. Karena kamu merasa memiliki, akhirnya kalau hilang kamu sedih. Coba kamu merasa itu titipan. Kayak tukang parkir, prit, masuk Alphard, biasa aja, 2.000. Alphardnya pergi, prit, biasa aja. Loh, Pak, Alphardnya pergi, kok gak sedih? Udah teku, titipan iku, udah teku. Gak apa-apa, mari kita kok meneh Fortuner. Teko meneh Fortuner, prit, 2.000 meneh. Pergi lagi Fortunernya, prit. Loh Pak, gak sedih sampean, Fortunernya pergi. Udah teku, titipan iku, mari ki Pajero teko meneh. Begitulah seharusnya seorang hamba menganggap semua ini titip. Anak, istri, harta semua ini titipan. Jangan sok memiliki. Kalau kamu merasa memiliki, bahwa apakah padahal itu titipan, ya apa itu? Dolim tidak? Tak titip no. Sepeda motor, oh merasa memiliki, ya megaya, yang kui mandeman. Ketemu sama saya, tak ambil sama kamu ini titipan 3 dewe. Allah marah kalau kita merasa memilih. Dan itu merampas kepemilikan Allah. Itu punya Allah. Anakmu itu punya Allah. Istrimu itu punya Allah. Bojomu itu punya Allah. Sepeda motormu itu punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Milik Allah. Bahkan dirimu sendiri juga milik. Semuanya yang di langit di bumi milik Allah. Saya dan sampean tidak punya apa-apa. Kalau kita kuat tauhidnya, selalu ingat dengan kalimat ini, apa yang hilang dari hidup kita, tidak kita sedih, tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Sedih ada karena kita punya rasa, punya ihsas, tapi kita tidak berlarut-larut karena semua akan pulang kepada. Tapi kalau kita lupa bahwa itu milik Allah, kita merasa memiliki. Bojoku sing ayu itu tekku loh ya, tekku. Aku biyen PDKT nih, pendekatannya entek 1 miliar. Tak bondoni. Merasa punyaku, tokoku aku sing bangun. Beb lombok kula bebet alas beb dari nol. Tak langsung rajengane ke showroom gula. Tak langsung rajengane ke toko gula dari nol gula beb nol. Dia lupa bahwa di balik semua kerjaan usaha kerasmu ada Allah Subhanahu. Akhirnya hilang satu, bangkrut. Ya stres. Gila Bas. Stres gila karena merasa memiliki angkuh. Makanya kalau punya apa-apa, katakan hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah, paparing Allah. Mantapkan. Punya anak, lahir, lama tak punya anak, alhamdulillah. Kayak Nabi Ibrahim, ingin punya anak, tak punya anak lama-lama, sampai doa Rabbi habli minas sholihin. Lama tak punya anak, pas punya anak senang tidak? Lain dengan yang subur, tahun punya anak sampai 11 bikin. Ya apa, dengar kabar istrinya hamil lagi. Aduh, lebih asal adek. Wes aduk buduk sudah. Lain bahagianya dengan orang yang lama 10 tahun kawin tidak punya anak, pas punya anak. Ya apa ya? Nabi Ibrahim begitu, puluhan tahun tidak punya anak. Sampai dikasih setelah doa Rabbi habli minas sholihin, dikasih Nabi Ismail. Senangnya luar biasa. Tapi Nabi Ibrahim sadar itu titipannya Allah. Ya Rabb,
jika kau perintahkan aku untuk menyembelih putraku yang satu-satunya ini, aku sembelih, aku korbankan di jalanmu. Nabi Ibrahim tidak mau cintanya kepada Allah disalib dengan cintanya kepada anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya. Sebab apa yang terjadi? Beneran. Ya bunayya anni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Aku mimpi nak, aku mimpi nyembelih kamu nak. Gimana menurutmu hai anakku? Allahu Akbar. Diajak diskusi anaknya, mau tak sembelih ya apa? Ya apa menurutmu? Ya sampean sik Pak, tak sembelih biar aku Pak. Itu kan lek anakmu Pak. Sebelum aku kau sembelih, aku dulu akan menyembelihmu. Nabi Ismail jawab apa? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan saja Pak apa yang diperintahkan, insyaallah kau dapati aku dalam keadaan bersabar. Siap. Gitu. Bapak sama anak sama-sama soleh, sama-sama taslim, pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu. Monggo kerso Bapak. Ini anaknya kok langsung nerima kayak gitu. Keluaran alumni mana ini? Sekolah di mana ini? Anaknya ini sekolah di mana kok Pak nerima langsung kayak gini? Kuliah di mana ini? Ini berpangkat apa anak ini? Ini buah sekolahan dari doa Nabi Ibrahim jauh-jauh hari. Rabbi habli minas salihin. Orang soleh nerima pasrah berkat doa bapaknya. Makanya jenengan sebagai bapak minta sama Allah anaknya soleh. Jangan cuma berpangku tangan, pasrah ke pesantren, pasrah ke universitas. Wes, api-api anakku, jebolan kono loh. Jebolan universitas ternama loh. Saulani 5 juta loh. Tolos untuk cuma 5 juta ben sak sawah-sawah montek kok. Dihabiskan sama anak yang durhaka karena tidak dipinta kesolehannya kepada Allah Subhanahu. Disembelih Nabi Ismail sama sang ayah. Maksudnya Nabi Ismail menyembelih bukan menyembelih badannya supaya keluar darah. Yang disembelih oleh Nabi Ibrahim keinginannya, rasa kepemilikannya. Milikku disembelih untuk aku, tak Allah ini. Paham tuh? Itu surat cinta di setiap Idul Adha yang harus disampaikan ke umat. Hakikatnya yang disembelih Nabi Ibrahim bukan putranya, tapi rasa kepemilikannya. Terima kasih tiap tahun jenengan nyembelih kambing, nyembelih sapi. Luar biasa kalau Idul Adha. Tapi dibalik dari penyembelihan sapi dan kambing itu harusnya yang disembelih egomu, egoismu, rasa kepemilikanmu, angkuhmu, sombongmu. Itu yang harus disembelih. Jangan cuma bagi-bagi korban daging tapi pancet sama egonya, sombongnya, merasa memiliki dan semuanya. Poinnya bukan di situ surat kurban itu. Surat kurban itu poinnya kita nyembelih perbudakan kita dengan hawa nafsu, egoisme kita, sombong kita sembelih untuk benar-benar taslim, pasrah, nerima dengan semua ketentuan Allah Subhanahu. Yang nyembelih aja salah karena selama ini cuma kambing dan sapi yang disembelih, egonya tidak, apalagi sing cuma rebutan kupon gak pernah nyembelih belas seperti saya dan kalian ini. Wes gak nyembelih, gak korban, wes tukaran sampai. Beb panitia beb. Ada udang di balik batu. Panitia ternyata gurung didum, gurung belum dibagiin. Ndase mbek wis digawa mulih. Lho iki mbeke ya apa iki kok gak ono ndase? Oh, anu iki ilang ndase. Padahal wis digawa sik nang omahe panitiae. Sikile ndi kok telu? Oh iki mbek Mas Akini. Padahal wis sikile dilebokno nang gresek digawa mulih dhisik. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya kalau hari kurban panitia banyak enggak panitia? Semua ingin jadi panitia, takut tak melo. Seks sibuk masih sibuk ya. Padahal sibuk enggak sebagian, tidak semua, tapi semuanya hampir.
Muhammad. Fahimtum? Taslim, nerima dengan ketentuan. Dan nerima ketentuan Allah ini tidak bisa Bapak Ibu kecuali punya iman yang kuat. Iman yang kuat tidak bisa kecuali kita dengan taat kepada Allah. Fakun fi minal imani fi mazidin. Selalu bertambah iman dengan ibadah. Salat subuh berjamaah, majelis ta'lim, salat 5 waktu tepat waktu. Itu yang nambahi iman. Itu yang membuat hati tentram. Itu yang nantinya akan tumbuh taslim, pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu. Kalau kamu jauh dari ibadah, jauh dari taat, jauh dari sholat 5 waktu, jauh dari majelis taklim, dah usah anak yang hilang, duit sewa hilang, duit 1.000 hilang, ribut kayak kiamat di rumah. Wow, hilang tuh, bau, hilang 100 saya, tukaran bek bojone. Tukaran langsung seudon mek tonggone, toyole tonggo mlebu ngene. Wes beretaman deeman pas ketana. Karena dia tidak menghadapinya dengan iman tadi. Imannya tipis, akhirnya sensitif. Dia punya hati sensitif, tidak bisa disikut sedikit, tidak bisa digerakin sedikit, diganggu sedikit, seudonnya langsung muncul. Langsung lisannya langsung ngomong sembarangan, tangannya langsung sibuk yang mau mendolimi orang dan semacamnya. Makanya penting menambah iman lewat taat kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau dapat kesedihan, dimunculkan rasa bahagia dengan ketentuan dari Allah Subhanahu. Dan ini berat kecuali yang memang kuat imannya. Berat kecuali yang memang, siapa yang tidak sedih kalau sepeda motornya hilang? Tak coba tak telepono iki maling-maling profesional. Sopo sing enggak sedih? Boleh bojone sing hilang, sedih napa boten sampean, Pak? Ndak 100% ini. Saya berharap hilang, Beb, ndak lang hilang. Ini cari gantinya ya opo iki? Allahumma shalli ala Muhammad. Fa fi sabri ala ma takrah khairun katsir. Bersabar atas sesuatu yang kau benci, itu terdapat kebaikan yang sangat besar. Sabar atas yang tidak enak kan nafsu. Aduh, pahit kayak minum jamu, tapi itu terdapat kebaikan yang besar. Allahumma shalli ala Muhammad. Berat, dihadapinya berat, pahit. Akhirnya kembalikan kepada Allah Subhanahu, diambil lagi, dipundut sareng Gusti Allah. Pondut sareng Gusti Allah. Dia sabar dan dia nerima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kecil, masih di perut ibunya, ayahnya sudah diambil sama Allah. Umur 6 tahun, ibunya diambil sama Allah. Hidup sama kakeknya, pindah-pindah, terus hidup sama pamannya. Hidupnya Nabi banyak penuh dengan tantangan. Menikah sama Siti Khadijah sudah bagus, didukung, dipundut, wafat duluan. Wafat juga pamannya. Sedih. Punya anak, si Sayyidina Ibrahim masih kecil, dari Mariatul Qibtiyah, meninggal waktu kecil. Nangis. Waktu dikuburin nangis. Sayyidina Umar nanya, "Tabki ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah atas meninggalnya Ibrahim, anakmu?" Nabi menjawab, "Innaha rahmah." Ini adalah bentuk kasih sayangku. Dah apa-apa nangis, tapi jangan berkelanjutan sampai seminggu, sampai tidak mau keluar rumah. Semenjak ibuku mati, aku tidak mau keluar rumah. Aku mau di kamar tok. Ya, jadi orang gila nanti kamu. Tidak boleh begitu. Semenjak suamiku mati, wes, hakikatnya aku mati. Apalagi sampai bunuh diri. Bang, aku susul dirimu bang, minum baygon, mati. Jangan. Dunia tak selebar daun kelor itu daun merongkih.
Kamu harus lanjutkan hidupmu. Besar dunia ini, ardullah wasi'ah, bumi Allah itu luas. Tak kena satunya datang ke satunya. Kau harus menatap masa depanmu, jangan lewat masa lalumu. Tak semangat, Beb. Semenjak matinya ibuku, saya tak semangat, Beb. Saya putus asa, Beb. Yang mati-mati. Hisab kamu, mau tak mau juga akan mati. Tenang, pasti nyusul. Tenang, pasti nyusul, gak usah dijemput, teko dewe. Betul? Kau sing-singkan lengan bajumu, semangat natap masa depan. Saya harus buktiin bahwa saya anak dari ibu yang solehah. Gitu. Saya adalah putra dari bapak yang soleh. Siap tampil di masyarakat, meneruskan kebaikan orang tua. Oh, tiap malam Jumat berbagi, teruskan berbaginya. Atharahum wa naktubu atharahum, meneruskan kebiasaan baik orang tua. Oh, biasanya nyumbang ke menara, sumbang menaranya. Cok didelok tok pengumuman. Oh, setiap malam Jumat buat makanan dimasukkan ke musola, teruskan itu hal yang baik kayak gitu. Oh, dulu dari Bandar Togel, cok diterusno Bandar Togel. Stop. Toba, beruntung bagi manusia yang mati dan mati juga dosa-dosanya. Celaka bagi manusia yang mati tapi tidak mati dosanya, ada penerus. Camane bapakku biyen itu 2 juta, saiki 1,5 juta, mudhun saiki. Wah, ini hisabnya, ini perhitungannya ini. Naudzubillahi min. Baik, jadi harus menampakkan rasa bahagia dengan ketentuan Allah Subhanahu. Wa man usiba bi musibatin, siapa yang ditimpai sebuah musibah, falyakul, katakan inna lillah, sesungguhnya kita milik, wa inna, dan sesungguhnya kita semua ini ilaihi raji'un, akan kembali kepada. Ini yang pertama, fabasyiril ibad alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Kasih kabar gembira hamba-hambaku, kalau kena musibah dia katakan sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan pulang kembali kepada Allah. Hayati kalimat ini, jangan cuma jadi bahasa komunikasi. Fulan mati, innalillah. Terus innalillah ya apa? Ya innalillah. Hayati bahwa kita milik Allah dan akan pulang kepada. Itu artinya lillah ma'akhad walahu ma'ata. Semua akan milik Allah, diambil dan diberi oleh Allah Subhanahu. Setelah itu ditambah, ini namanya kalimat tarji'iyah, dikembalikan kepada Allah. Innalillah, semua milik Allah. Tauhidnya diingetin di saat baca innalillah. Jangan hanya copy paste. Ada kabar duka di grup, langsung copy paste innalillah. Yang mati lanang, salah copy paste. Innal Allahumma ighfir laha warhamha, dhamir perempuan. Loh, kok Allah maghfir laha wong sing mati lanang? Salah copy paste. Tek wong lanang kirim wong wedok. Keburu yang copy paste. Yang mati orang perempuan dikasih Allah maghfir lahu. Wes, akhirnya bingung malaikatnya, kiriman tak sampai karena salah domir. Domir laki kasih perempuan, domir perempuan kasih lah, kiriman tidak diterima. Saya repot malah bentuk saya mati. Allah maghfir lahe warhamhe, benihu benar. Allah maghfir lahe warhamhe wa afihe wa fa'anhe. Hehehe maksudnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Terus ditambah nih, doanya ditambah, tambahan ilmu baru. Setelah baca inna lillah, baca Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala dengan musibahku ini dan beri ganti untukku yang lebih baik darinya. Allahu Akbar. Beri aku pahala dengan musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan beri ganti untukku yang lebih baik darinya. Subhan. Ini Ummu Salamah ketika wafat Abu Salamah suaminya baca doa ini.
Ya Allah, semua milikmu, kembali kepadamu. Beri aku pahala dengan musibah ini, ganti yang lebih baik ya Allah. Tak lama dilamar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikawin sama Nabi. Ummu Salamah dapat ganti yang lebih baik dari suaminya yang pertama, yaitu dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi. Dah apa Beb? Dah apa? Dah cemburu Beb yang belum. Kalau sudah mati gak kepikiran cemburu, repot Beb malaikat. Paham sampean? Alam barzah wis repot be malaikat, beda be alam dunia penuh perasaan, penuh sandiwara. Kalau di alam barzah dak mikir itu sudah. Makanya diajari doa supaya dapat ganti yang lebih baik. Dak apa-apa Beb, dak apa-apa. Seakan Beb wes gak mikiri sampean wes, mikiri takut sampean dak takwa sama Allah. Gak ada cemburu. Orang alam kubur itu sudah mikiri hidangan yang didapat dari surga, sudah buat bisa melupakan semua kenikmatan yang di dunia. Adab yang ada di alam kubur sudah bisa melupakan semua yang ada di dunia. Kok malah mikirin cemburu-cemburuan? Tidak ada, doa saja pakai ini. Kalau mati doa seperti ini, ya Allah kasih aku pahala dengan musibahku, ganti yang lebih baik ya Allah. Enak enggak? Enggak pede kayak sampean, kayak kira enggak dapat ganti kayaknya. Makanya doa mayit itu wabdilu doanya mayit ketika kita sholat jenazah, abdilu daran khairan min dari, zaujan khairan min zauji, ahlan khairan min ahli. Ganti Allah rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Ganti Allah suami atau istri yang lebih baik dari suami dan istri yang di dunia. Ganti Allah apa yang dimiliki di dunia, ganti yang lebih baik lagi di alam kuburnya. Doanya begitu. Jadi yang mati dapat ganti, sampean yang hidup juga minta ganti sama Allah. Ummu Salamah dapat Rasulullah. Makanya para janda-janda dan duda-duda ini yang ditinggal mati atau ditinggal pergi oleh suami atau istrinya, baca doa ini, ganti ya Allah yang api. Gak teko-teko Beb ganti deh. Sampean kurang husuk sampean. Minta yang betul, insyaallah diganti. Siapa tahu sampean duda-duda nih dapat Bu Nyai. Ya, siapa tahu janda-janda ini dapat Pak Nyai. Habib-habib larang lek. Sampean ini pikirannya ke gurunya tok. Larang enggak sembarangan nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, Ummu Salamah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin tusibu musibah fa yaqulu ma amarahullah. Tidaklah seorang muslim kena musibah kemudian dia berkata seperti yang diperintah oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian baca Allahumma, ini riwayat di sini bukan ajirni tapi Allahumma ajurni dari ajar. Kalau ajirni artinya selamatkan aku dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Ini ujurni, Allahumma ajurni, beri aku pahala, ajar ya nih. Fi musibati, di dalam musibahku, wa akhlif li khairan minha, dan beri ganti untukku yang lebih baik darinya. Illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik darinya. Akhrajahu Muslim, hadis ini riwayat Muslim. Wah, hadisnya sahih. Kalau baca doa ini pasti diganti. Ummu Salamah pembawa hadis ini, karena dia sendiri yang merasakan mujarrab, karena beliau sendiri yang dapat ganti yang lebih baik dari suaminya yang pertama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya doakan semua laki atau perempuan yang kehilangan, semoga dapat ganti dari Allah. Baik kehilangan kekasih, kehilangan suami istri, atau kehilangan anak, semoga dapat ganti anak yang lebih soleh. Kehilangan harta, kehilangan kerjaan, kehilangan kepercayaan, semoga diganti dengan yang lebih baik oleh Allah. Semoga kita dikasih kaya hati yang bersyukur dengan semua ketentuan Allah, diparingi insyirah, lapang dada dengan semua yang kita lewati dari kehidupan dunia,
Semoga kita diparingi taslim, nerima dan pasrah dengan apa yang ada, yang lewat dari ketentuannya. Dan semoga Allah catat nama kita jadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Semoga diparingi kuat iman dan Islam, selamat dari semua fitnah zaman, akhir zaman. Dan semoga kita husnul khatimah indal maut, ketika meninggal dunia dengan husnul khatimah. Akhir kalimat keluar dari lisan dan hati kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Doa akhir majlis dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilla يا علماء نخضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرف فتب علينا توبة لكل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولود والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو سوء والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه إداد تخصيص به. والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.